Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 akan mereview critical book review buku subtema 9 kelas 5 dengan judul Benda-benda di sekitar kita. Nah, di sini kelompok 5 dengan anggotanya yaitu pertama Nur Dahlia, kemudian Nurdianti Fadila, kemudian Nur Fadila Batubara, kemudian Nur Hafizah Nasution, kemudian Nurul Adilah. Yang kami hormati dosen pengampu kami yaitu Bu Indah Pratiwi, SPD, MPD. Nah, langsung saja di situ tertera cover dari buku yang kami review. Nah, kemudian judul buku itu adalah Benda-benda di sekitar kita dengan tema 9. Nah, terbitnya itu tahun 2017. Kemudian halamannya berjumlah 280 dengan penulis Ari Subekti. Nah, kemudian penelaahnya yaitu Ana Ratnawulan, Daru Wahyuni, Rahmat Suharji, Bambang Prihadi, Erlinda, Yeti, Liana Mulyastuti, Widya Pekerti. Nah, kemudian reviewnya yaitu dari kelompok 5. Kemudian penerbitnya adalah Pusat Kurikulum dari Pembukuan Balitbank Kemendikbud. Nah, kemudian adapun identitas dari buku tersebut adalah yang pertama, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianut. Kemudian menunjukkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, tetangga, dan bernegara. Dan ketiga yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkatan dasar dengan cara mengamati, menelaah, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. Kemudian identitas yang keempat adalah menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis dalam karya yang estetis, dalam gerakan mencerminkan anak sehat dan tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahapan perkembangan. Nah, kemudian di critical book tersebut memiliki daftar isi yaitu pertama subtema 1 dengan judul dengan tema benda-benda tunggal dan campuran. Kemudian subtema 2 dengan tema atau judul benda dalam kegiatan ekonomi. Kemudian ada subtema 3 mengenai manusia dan benda di lingkungan, dan yang keempat adalah kegiatan berbasis literasi. Nah, critical book review subtema 1 adalah di situ berdasarkan subtema 1 terdiri dari beberapa pemetaan kompetensi dasar yang mulai dari IPA, IPS, PKN, Bahasa Indonesia, SBDP. Nah, di situ dapat disimpulkan pada subtema 1 terdapat pemetaan kompetensi berdasarkan juga konsep yang menjadi acuan dalam tema pembelajaran. Nah, kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam subtema 1 itu sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran dan juga pemetaan kompetensi dasar yang ada. Hanya saja mungkin nantinya tidak seluruhnya akan efisien dilakukan karena berhasil atau tidaknya kegiatan tersebut dalam mencapai tujuan pembelajaran dan pemetaan kompetensi dasar tergantung bagaimana nantinya proses dan juga hasil dari kegiatan tersebut dilakukan, apakah akan berhasil atau tidaknya kegiatan tersebut. Nah, jika dilihat dari materi dan juga kegiatan yang akan dilakukan, hal tersebut sudah sesuai dengan
pemetaan dan juga konsep berdasarkan, dan juga nantinya akan ada soal-soal yang akan membantu dalam melihat apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dan mencapai tujuan pembelajaran. Nah, kemudian critical review book subtema 2 itu terdiri dari materi IPA, kemudian ada pemetaannya juga, habis itu materi bahasa Indonesia ada pemetaannya juga, materi SBDP begitu juga demikian, materi PPKN, IPS, dan pemetaannya. Nah, di situ dapat disimpulkan bahwa pada materi IPA sangat berkaitan dengan materi yang akan dibahas dalam subtema 2, di mana siswa akan mengelompokkan manajat yang tunggal dan campuran, hingga akhirnya siswa melaporkan hasil pengamatan masing-masing. Nah, pada bahasa Indonesia dapat disimpulkan bahwa pada bagian materi bahasa Indonesia terdapat materi yang akan dibahas di dalam subtema 2, di mana siswa dituntut untuk menggali informasi mengenai paparan iklan, media cetak, dan lain-lain. Nah, di SBDP ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada pembahasan materi dalam subtema 2. Oleh karena itu, materi SBDP ini berkaitan dengan materi yang akan dibahas di subtema 2 dan tidak sesuai dengan peta konsepnya. Nah, kemudian materi PPKN itu dapat disimpulkan bahwasannya di mana seluruh peserta didiknya dituntut untuk menerapkan sikap kejujuran serta kerukunan. Nah, kemudian di materi IPS dapat disimpulkan juga bahwa materi IPS ini sesuai dengan peta konsep serta isinya di dalamnya. Nah, kemudian ada review subtema 3. Nah, di situ subtema 3 jurnal penilaian itu subtema 3 terdiri dari mata pelajaran PPKN, SBDP, IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA. Nah, di situ dapat disimpulkan bahwa penilaian siswa per subtema ini bisa digunakan sebagai data untuk pengisian rapor akademik siswa per semester. Dari data pencapaian siswa per subtema, guru dapat melihat dan mengukur pencapaian kompetensi siswa dan memberikan umpan balik yang konstruktif berdasarkan data penilaian autentik yang dimilikinya. Nah, di situ tertera apa-apa saja yang menjadi kompetensi dasar di PPKN. Kemudian ada juga menyampaikan mengenai kesimpulan dari materi tersebut di SPDP, IPS, Bahasa Indonesia, dan IPA pun begitu juga. Nah, kemudian critical review subtema 4. Nah, pada subtema 4 ini membahas materi tentang SBDP, PPKN, IPS, IPA, dan Bahasa Indonesia. Nah, pada subtema 4 ini membahas tentang kegiatan berbasis proyek dan literasi di subtema 4. Terdapat peta konsep yang mana di dalamnya masing-masing peta konsepnya sangat berkaitan dengan materi yang ada di dalam buku tersebut. Namun materi SBDP dan materi IPA dapat kita lihat materi yang diajarkan tidak sesuai dengan peta konsep dari subtema 4 ini. Nah, untuk lebih jelasnya, itu kita dapat melihatnya di materi SBDP. Nah, kemudian kami juga mereview mengenai kelebihan dari buku tersebut. Nah, buku tersebut memiliki sampul buku yang menggambarkan seorang guru sedang mengajar ke peserta didik mengenai materi. Bukunya berwarna yang dapat menarik suasana siswa untuk terus belajar, baik membaca, mengamati, diskusi, serta menjawab pertanyaan di dalam buku tersebut. Nah, buku tersebut sangat cocok untuk siswa di kelas tinggi, karena daya nalar untuk kelas tersebut cukup bagus, karena cukup efisien juga
dalam memahami kalimat demi kalimat. Materi yang dipaparkan di dalam buku tersebut tersusun secara sistematis dan saling ketergantungan antara materi 1 dan materi 3. Misalnya, sehingga guru-guru mudah dalam mentransfer ilmu yang diberikan setiap materi dan dapat dibahas dengan alokasi waktu yang telah disusun dalam perencanaan pembelajaran. Nah, kemudian kelebihan yang kedua adalah sistem pembelajaran tematik ini tidak kaku, lebih mementingkan informasi tentang kehidupan sehari-hari. Banyak terdapat gambaran tema kehidupan sehari-hari sehingga lebih mudah dimengerti daripada sistem pembelajaran melalui sistem formal. Misalnya pelajaran IPA, saya dulu ketika saya sekolah lebih membingungkan karena jarang terdapat gambar dan informasi tentang kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian yang ketiga itu kelebihannya adalah tugas yang diberikan tidak hanya berupa pertanyaan, namun berupa aktivitas dan percobaan sederhana agar siswa lebih berpikir kritis dan meningkatkan kreativitas seperti mengukur berat buah misalnya, bermain, permainan tradisional, dan lain-lain. Nah, adapun kekurangan dari buku tersebut adalah menurut kelompok 5 adalah sistem penilaian tugas dalam pembelajaran tematik memang berupa aktivitas sederhana yang sering siswa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seringkali tugas dan aktivitas yang diberikan melampaui batas nalar siswa, seperti membuat karya yang terbuat dari bahan yang sulit ditemukan misalnya, ataupun membuat karya yang sulit untuk dibuat, tetapi orang tua pun ikut terbebani. Jadi bisa dikatakan sistem penugasan pada sistem tematik terlalu berat bagi siswa. Nah, kemudian yang kedua adalah ketika PTS atau ujian tengah semester, PAS, PAT, atau segala jenis ulangan yang hanya memuat satu pelajaran saja, maka akibat fatalnya adalah membuat siswa kebingungan akan materi yang diujikan, karena buku tematik itu campur aduk pelajarannya. Yang saya bilang tadi, keterkaitan. Misalnya halaman 1 matematika, halaman 2 bahasa Indonesia, halaman keempat adalah PPKN, dan sebagainya. Maka ini akan membuat siswa bahkan orang tua kebingungan dan harus mencari halaman tertentu yang sangat merepotkan. Belum lagi jika siswa jarang disuruh gurunya membuat ringkasan atau resume materi yang telah disampaikan. Yang ada membuat siswa menjadi stres karena sistem pembelajaran ini. Nah, kemudian yang ketiga adalah sistem pelajaran melalui tematik ini berarti peran guru tidak seluruhnya membahas atau mengajarkan suatu materi kepada siswa, melainkan siswa harus mencari materi sendiri dan membahas materi secara perorangan. Jadi, guru tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap materi yang diajarkan muridnya, melainkan siswanya lah yang harus mempelajari materinya sendiri. Ini justru akan mengakibatkan ketidakpahaman suatu materi, apalagi matematika yang banyak rumusnya dan perlu diketahui konsepnya, dan mengakibatkan siswa menjadi malas belajar, karena tidak semua siswa bisa memahami suatu materi hanya dengan membaca atau menulis ringkasan terhadap materi yang diajarkan. Nah, ini berarti kemampuan siswa 1 dan 2 itu tidak semuanya sama. Jadi ada yang tingkat kecerdasannya itu rendah, ada yang juga sedang ataupun tinggi, begitu. Kemudian kekurangan yang keempat adalah masih ada hubungan dengan poin ketiga. Bahkan buku yang memuat tematik saja tidak memperoleh informasi tentang suatu materi secara rinci. Nah, itu biasanya di buku tematik 9 ini hanya memuat mengenai materi yang singkat, jelas, padat, dan efisien. Seperti itu, sehingga siswa menjadi kebingungan. Jadi, dengan adanya ini, guru harus memiliki
pengetahuan yang lebih ataupun memberi informasi ke murid tentang informasi dari materi tersebut misalnya. Nah, kemudian daftar pustaka dari critical book kami ini adalah dari Azwiyati, Korli, Wigawati, Hadi, Omegawati, dan Rohana. Nah, di sini ada nama-nama dari penulis atau referensi dari ilmu-ilmu yang didapat di buku tersebut. Nah, itu sampai linknya juga ada di daftar isi seperti https www.materikelas.com/2016/01/teks tanda penghubung cerita, tanda penghubung fiksi, tanda penghubung pengertian, tanda penghubung struktur, tanda penghubung HTML. Nah, berikut adalah contoh link dari daftar pustaka dari buku critical book kami. Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami paparkan mengenai critical book review untuk buku kelas 5 tema 9 mengenai judul benda-benda di sekitar kita. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.